Ya, baik. Kembali lagi di channel saya, ya, di IS Infotainment, dan kali ini IS Infotainment akan mencoba memberikan tutorial dan mungkin tips penggunaan Adobe Lightroom. Ada beberapa yang bilang Adobe Lightroom, ya whatever, sama saja. Oh ya, jangan lupa tombol subscribe dan icon loncengnya diklik dulu ya, supaya kalian tahu kalau ada video baru yang saya unggah. Terima kasih. Jadi untuk Adobe-nya di sini saya memakai yang versi gratis ya, yang versi normal yang saya unduh dari Play Store. Tanpa berlama-lama, di sini ada beberapa pilihan. Saya pakai bahasa Inggris ya. Tentu kalian sudah ngerti bahasa Inggris ya, most of us ya, hampir semua dari kita bisa bahasa Inggris dasar seperti all photo. Itu untuk semua foto yang saya sudah masukkan. Saya sempat memasukkan berapa sampai 43 loh. Kemudian di sini ada yang sudah dihapus di icon deleted. Nah, jadi untuk memasukkan, kita klik di sini. Nah, tunggu beberapa saat, dia akan mencoba men-scan ya folder. Nah, sini kita cari folder di mana kalian atau kita menaruh foto kita. Biasanya kalau saya di picture ya. Nah, oke, di sini picture. Kemudian kalian bisa memasukkan satu atau lebih dari satu foto sekaligus seperti ini. Saya masukkan ini dan ini. Nah, kemudian semakin banyak foto yang kalian masukkan akan semakin lama prosesnya nantinya. Jadi sebagai contoh saya akan masukkan cukup satu foto untuk mempercepat ya. Kita klik add. Nanti akan ada pemberitahuan bahwa proses foto sudah dimasukkan. One photo successfully imported. Jadi satu foto sudah selesai dimasukkan. Sekarang kita buka di sini all photos. Kita cari foto yang tadi. Kita klik. Nah, kita pencet. Jadi akan ada sedikit buffering ya istilahnya. Jadi akan ada sedikit proses. Nah, oke. Kemudian di samping foto ini ada beberapa pilihan seperti edit. Nah, kalau edit ini untuk editing, kita udah tahu info, dia akan memberikan info seputar foto, tanggal pengambilan segala macam, apa kamera yang dipakai untuk ngambil, bahkan sampai rule of three-nya juga ada, seperti shutter speed-nya 125 detik, kemudian di aperture-nya 5,0 dan ISO yang dipakai adalah 100. Ya, kemudian kita juga punya yang rate and view. Jadi rate and view ini untuk memberikan bintang atau memberikan ya semacam apa ya bahasa Indonesianya, semacam nilai ya. Kemudian kita ada activity, activity segala macam. Jadi saya juga hampir lupa mengatakan bahwa Adobe ini bisa online ya. Jadi kalau kita mengaktifkan mode online, dia akan terhubung dengan online, dengan jaringan lah. Intinya kita bisa dapat beberapa hal seperti tutorial segala macam secara online, secara gratis tentunya. Nah, kita mulai. Di sini ada tanda. Nah, kalau ada tanda seperti ini tentu ada pilihan untuk share. Jadi setelah kita selesai editing, kita bisa share langsung, share dan invite orang. Kemudian save to device juga bisa kita simpan ke ke perangkat kita tanpa dimasukkan langsung ke media sosial. Kemudian di sini aja titik 3, di situ ada tombol add to yang fungsinya untuk memasukkan foto yang kalian unggah ke dalam album yang sudah kalian buat sebelumnya. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah bikin album sih. Kemudian ada pilihan juga delete untuk menghapus, show histogram. Nah, histogram itu seperti ini, saya jarang pakai. Show info karena terlalu mengganggu ya, saya matikan. Kemudian di sini ada pilihan create preset. Jadi kalau untuk Lightroom itu yang saya senang dari Lightroom ini, kita bisa membuat semacam setelan, kemudian kita simpan. Kemudian waktu kita ingin mengedit foto, kita tidak perlu ribet mulai dari nol, kita cukup mengaplikasikan setelan tersebut atau presetnya. Kemudian kita juga bisa mengcopy setelan itu, kemudian kita paste atau kita tempelkan ke foto yang baru. Kemudian kita bisa juga mulai dengan slideshow segala macam untuk foto-foto yang lain yang sudah saya masukkan sebelumnya. Help, biasalah bantuan. Ini juga ada
Sebenarnya juga Lightroom juga sudah punya dia ya anunya, tutorialnya, tapi namanya juga orang Indonesia, mereka lebih tertarik nonton ketimbang apa istilahnya, ketimbang baca atau apa gitulah, orang Indonesia. Negara plus 62. Nah, kita lanjut. Nah, untuk dua fitur ini cuma bisa didapat kalau sudah premium, jadi bayar ya. Sama ini healing, sama apa nih, ini selective adjustment, jadi pemilihan lebih lanjut. Kemudian ada healing, semacam mirip Photoshop ya, karena sebenarnya Adobe Lightroom ini adalah bisa dibilang adiknya dari Adobe Photoshop yang versi PC, meskipun ada juga yang versi HP. Nah, kita next, kita di sini ada pilihan untuk mengcrop atau memotong foto sesuai keinginan kita, dan juga bisa digerakkan seperti ini. Nah, memotongnya juga bisa dengan cara seperti ini, jadi dia monoton motongnya. Nah, ini motong secara normal. Kalau kita begini kan dia akan mengikuti, jadi supaya fotonya apa istilahnya tuh proporsional. Tapi kita juga bisa memotongnya sesuai keinginan dengan mencet pojok kanan atas, paling atas ada pilihan custom, itu ada pilihan kita bisa motong semau kita. Nah, kemudian ada pilihan satu, akan dipotongkan langsung oleh si pihak si Lightroom-nya, 1x1, 4x5 dan lainnya, original yang tadi. Kemudian ada juga pilihan kita bisa putar, itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini searah dengan jarum jam. Dan di sini ada pilihan, nah untuk mirroring, kita putar balik, karena bisa balik seperti ini. Oke, bisa jungkir balikkan ya. Tapi kasihan juga fotonya ntar pusing ya. Kemudian kalau sudah, kita pencet centang. Oke, kita sudah melakukan cropping, pemotongan sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, sekedar tips dari saya, kalau dalam dunia foto, saya juga masih amatir ya, kita harus ada namanya, saya lupa istilahnya, yang jelas objek harus berada di titik di sini. Nah, ada 4 titik di sini ya, ini 1, saya pencet ya, 2 di sini, kemudian 3, 4. Nah, jadi kalau saya biasanya saya letakkan objeknya di sebelah kanan, jadi supaya dia masuk ke titik di sini, pas di sini, dan juga masuk ke pertengahan seperti ini. Nah, jadi itu aturannya, jadi supaya posisi objek seperti itu. Untuk cropping kita juga bisa seperti itu, mengikutinya ya. Nah, setelah cropping kita akan ngambil di sini. Nah, ini kalau kita online, di sini ada pilihan apa namanya, profil. Jadi kita diberikan beberapa profil, dia akan ngedit langsung. Jadi bagi yang malas-malasan, yang maunya gampang, bisa memakai profil-profil ini ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka hasil editan sendiri. Hasil kayak sendiri lebih keren coy, meskipun ya nggak bagus-bagus amat lah, tak apa. Kan yang penting hasil sendiri ya, hehe. Kemudian kita ada di sini auto. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri. Dan saya pribadi jarang sih. Dulu di awal-awal saya sering. Nah, yang ini untuk undo ya, untuk bolak-balik. Setelannya jangan takut. Yang sedikit kelemahan dari Adobe ini adalah kalau kalian langsung pencet tanda panah yang keluar, dia kan settingannya langsung tersimpan. Itu jeleknya dia. Jadi berhati-hatilah, sedikit berhati-hati dalam mengedit ya. Nah, kemudian di sini ada pencahayaan. Di sini ada exposure, itu adalah apa namanya, paparan cahaya. Jadi kalau kalian gerakan ke kanan itu akan semakin terang, kalian gerakan ke kiri dia akan semakin gelap, mengurangi ya. Kemudian di bawahnya juga ada, nah kalian bisa pencet dengan cara seperti ini, klik satu demi satu, atau kalian bisa langsung tarik cepat dia. Kemudian di sini ada kontras. Kontras itu untuk semacam, kalau di TV juga ada perbedaan, kita kasih contoh, dia akan menjadi semakin tajam atau semakin blur. Blur. Jadi kisaran angka, untuk kisaran angka di sini adalah dia memakai kadang-kadang bisa ganjil, gelap, tertentu. Tapi beda satu angka tidak akan menjadi masalah. Kemudian di sini ada highlight. Nah, highlight ini untuk pencahayaan belakang, kalau terang itu gimana. Kemudian ada shadow atau bayangan. Oke.
Kemudian kita ada whites, atau mungkin mau terang sekali atau terlalu terang, terlalu putih ya, bukan terang. Kemudian kita ada blacks, yaitu hitam, mau agak hitam mungkin gambarnya, mau agak gimana gitu supaya kesannya serem, kan ada yang seperti itu. Kemudian kita ada di sini curve. Curve ini ada yang putih, ini untuk warna putih, merah, hijau, biru, dan ini untuk semuanya. Kalau kita gerakan seperti ini dia akan berubah. Jadi settingannya lebih apa ya istilahnya, lebih, nah kita bisa gerakan seperti ini, lebih berat dia ketimbang yang tadi. Nah, di postingan selanjutnya saya akan berikan beberapa mungkin preset atau tips lebih lanjut tentang penggunaan Adobe ini. Untuk sekarang kita akan belajar yang basic-basic saja dulu ya. Oke, selanjutnya kita ada yang, nah ini untuk warna. Kita ada temperature ini untuk dia cenderung hijau, seperti ini, atau lebih ke biru-biruan kalau kalian suka warna biru. Kemudian kita ada tint di sini juga, corak segala macam. Nah ini untuk corak warna. Kemudian gini ada vibrance. Kalau agak ke kiri dia akan lebih cenderung mati warnanya seperti foto hitam putih. Kemudian kita ada saturation, saturasi, kejenuhan. Makin ke kiri dia akan makin mati juga warnanya, makin ke kanan dia makin keras warnanya. Oke. Nah di sini ada pilihan, mungkin perlu dilihat. Ini saya juga belum pernah pakai nih. Nah dia akan seperti itu. Oke, kita balik ke sini. Nah di sini juga ada pilihan custom. Custom ini kalau kita mau nyetelnya semau gue ya, tapi juga disediakan S-shot. S-shot itu sesuai yang bidikan si kamera. Kemudian ada yang auto, dia akan menyetel sendiri. Nah, serah kalian. Kalau bagi yang pemula, saya sarankan pakai dulu yang auto, kemudian sedikit demi sedikit belajar untuk memakai yang custom. Kemudian kita di sini ada BN bukan mobil ya, BMW. Black and white. Jadi ini artinya black and white, hitam putih. Kalau kamu pencet ini, kamu setel yang manapun tidak akan mempengaruhi, lihat. Cuma setelannya akan mati di bagian vibrance, saturation. Sisanya temperature dan tint akan tetap berfungsi ya. Oke, dia akan mempengaruhi warna terang sekali atau kurang terang. Kita pencet sekali lagi untuk membatalkan. Kita klik mix. Kita klik mix di sini. Nah, hue ini dia untuk kejernihan ya, jadi kejernihan warna. Jadi kalau yang di sini yang pertama kita ada 8 warna. Ini merah, ini oranye, kuning, hijau, aqua itu seperti warna air, biru, ungu, dan marun, merah tua ya. Kita mulai dari ini. Kita nyetelnya tergantung dari warna yang dipakai. Jadi kalau di warna kulit biasanya yang kita oranye, karena orang Indonesia nih kulitnya kan beragam begitu. Nah, perbedaannya dia agak merah, hitam, W-nya. Oke. Jadi kalau ada baju merah kita setel, kalau tidak ada meskipun kita setel juga tidak akan memberikan pengaruh. Jadi di sini juga ada. Nah, kemudian kita ada saturasi seperti tadi, kejenuhan, makin ke kiri dia akan menjadi hitam putih. Nah, ini belum terlalu ya. Luminance ini mengkilap, dia akan menjadi mengkilap. Oke, lihat. Nah, jadi dia setelannya akan mempengaruhi warna itu doang. Seperti yang di bawah itu ada semacam selang atau apa tuh, saya kurang tahu. Lupa waktu ngambil fotonya ini. Oke, kemudian untuk merah juga begitu, oranye juga begitu. Kalau lihat kulitnya menjadi hitam pekat. Nah, jadi saturation yang mempengaruhi kulit. Kemudian kita hijau. Di belakang terpengaruhi. Oke, maaf, saya salah pencet. Nah, yang itu terpengaruhi rumputnya. Oke. Itu untuk yang kuning, yang hijau. Hijau juga mempengaruhi rumput, kuning, biru. Ini karena di sini tidak ada baju biru atau apa ya, aqua ya. Ada. Dan yang biru. Nah, lihat perbedaannya, yang menjadi putih kebiru-biruan. Ini seringnya kalau pengalaman saya mengedit, sering dia mempengaruhi warna putih. Kemudian ada warna ungu. Oke, ini marun. Dan kita pindah ke efek. Ini efek yang
yang apa namanya, disiapkan atau disajikan oleh si Lightroom. Di sini ada tekstur. Oke. Kemudian ada clarity, ketajaman. Dia tajam sekali, kurang tajam, blur. Mungkin suka foto yang ngeblur. Dan kita ada di haze ini untuk dia juga putih sekali. Oke. Dan kita punya vignette ini mirip efek kabut. Nah, dia kan efek kabut. Kalau ini diaktifkan, baru diaktif midpoint, feather, dan roundness. Roundness ini memberikan kebulatan dari si kabut. Midpointnya juga seberapa jauh dia masuk ke dalam kabutnya, apa kurang masuk. Dan terakhir ada feather, memberikan kehalusan dari kabutnya, ketebalannya. Tebal sekali apa? Nah, sekarang kita punya split tone. Split tone ini cara ngedit agak berat. Dengan cara menggeserkan titiknya ini akan mempengaruhi warna. Jadi ini rada ruwet seperti di curve tadi. Makanya mungkin preset kedepannya saya akan jarang memakai curve dan split tone ini. Banyakan yang sudah saya jelaskan. Selain yang dua ini, itu yang akan saya pakai. Kemudian next kita punya sharpening. Ini untuk menajamkan gambar. Kalau ini diaktifkan, baru diaktif radius ketajamannya seberapa. Nah, untuk memulai, untuk membatalkan tadi dipencet sekali. Ini juga akan muncul unduhan sampai berapa kali mau muncul, maju, balik, atau kembali ke settingan yang tadi. Ini untuk sharpening kita nolkan. Nah, untuk masking juga tidak memberikan pengaruh. Detail untuk menajamkan gambar. Nah, di sini ada noise reduction atau pengurangan noise. Jadi bagi teman-teman yang suka hobi foto, pasti kalau memakai ISO yang terlalu tinggi, misalnya di atas 100 sampai mungkin ya di angka 1000 lah, tentu gambarnya akan agak gimana ya, pecah-pecah nggak jelas. Jadi ini untuk mengurangi noise-nya. Color noise-nya juga dipengaruhi begitu karena ISO terlalu tinggi. Kalau kita naikkan color noise, kontrasnya juga akan berpengaruh. Oke. Color noise reduction-nya juga dia akan mempengaruhi detail, dan smoothness ini untuk kelembutan daripada gambar. Saya pribadi agak jarang juga pakai. Oke, di sini ada optik kalau nggak salah namanya. Saya kebetulan juga tidak pernah pakai. Dan di sini, nah kalau ada tanda ini berarti dia untuk premium. Nah, di sini adalah preset. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya juga sudah banyak membuat preset. Jadi setelahnya kita bisa simpan dan kemudian akan muncul di sini. Saya contohkan ya. Estetik. Nah, dia akan jadi seperti itu dan bisa dibatalkan. Di sini ada pilihan user preset. Untuk color kita cari kreatif. Nah, ternyata punya juga untuk bawaannya sendiri. Khusus menajamkan. Jadi di sini sudah ada pilihan-pilihannya di gambar. Kalau kita udah ada jelas lah, udah bagus lah, nih aplikasi cukup bagus meskipun gratis. Jadi kalau kita ingin fokus ke kreatifnya, pencet kreatif, dia akan memberikan pilihan preset. Nah, untuk preset tadi kita juga bisa hapus kalau kita sudah mau pesan. Di sini pencet titik 3 kalinya, kemudian ada pilihan update kalau ingin memperbarui, rename diganti, move pindah. Kalau kita move to, kita membuat preset group misalnya, coba. Kemudian ada pilihan lain adalah delete, hapus kalau kita udah bosan. Jadi kayak ya, kayak pacar mungkin ya. Kalau udah bosan dihapus, nggak. Kalau untuk cewek ya harus setia. Oke, sekian saja dulu untuk tutorial dan tipsnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya sekali. Tapi kalau kalian tidak suka, silakan klik tombol dislike-nya 2 kali ya, dan jangan lupa klik tombol share-nya, jadi supaya teman kalian juga tahu tentang video ini dan mungkin bisa membantu mereka. Dan sampai jumpa dalam postingan-postingan seputar Lightroom, tutorial, preset,
depan. Jadi mulai minggu depan saya akan memasukkan setelan ya, preset, kalian bisa langsung pakai. Saya sedang eksperimen juga, jadi saya akan masukkan ya. Jadi sekian dulu video untuk kali ini, dan see you next time di video berikutnya. Ciao.